It's good to finally have you here, son. It's good to be here, Dad. I've missed this. Langit Yogyakarta sore itu tak menyisakan sedikit pun rona jingga yang biasanya hangat menyapa. Sebaliknya, ia membentangkan tirai kelabu yang menyesakan. Seolah awan-awan di atas sana tak lagi sanggup menahan beban rahasia yang telah dipendam sekian lama. Hujan turun bukan sebagai berkah yang menyejukkan, melainkan seperti tangisan yang pecah, menghantam aspal jalanan dengan nada yang getir dan berisik. Di sudut sebuah persimpangan yang mulai tergenang, seorang pemuda berdiri mematung, mengabaikan orang-orang yang berlarian mencari tempat berteduh. Namanya Arcel, mantel wol mahalnya yang biasanya mampu menghalau dinginnya musim salju yang menggigit di Eropa. Kini tampak tak berdaya menghadapi kelembapan udara tropis yang menusuk hingga ke tulang. Air hujan mengalir deras dari helai rambutnya, membasahi wajahnya yang pucat, menyamarkan tetesan air mata yang mungkin ikut luruh di antara rintik yang jatuh. Di pundaknya, sebuah ransel kusam tersampir, satu-satunya benda yang tampak hidup dan kontras di tengah kemewahan pakaiannya. Ransel itu bukan sekadar tas, ia adalah saksi bisu perjalanannya melintasi samudera, membawa sebongkah harapan yang nyaris hancur dan ribuan pertanyaan yang menuntut jawaban. Bagi Arcel, kemewahan di negerinya sana hanyalah sebuah sangkar emas yang sunyi. Ia memiliki segalanya: harta, kenyamanan, dan masa depan yang gemilang, namun jiwanya terasa gersang. Seolah ada bagian dari dirinya yang tertinggal di tanah yang jauh ini. Ia lari bukan karena benci pada kemapanan, tapi karena rindu yang telah berkarat selama puluhan tahun, menggerogoti setiap sendi kehidupannya. Di bawah langit yang pucat ini, Arcel menarik napas dalam, merasakan aroma tanah basah yang asing, namun terasa akrab di sanubarinya. Ia tahu, langkahnya setelah ini tidak akan mudah, namun hatinya yang kosong telah menuntunnya sampai ke sini. Ia siap menantang badai, demi menemukan satu sosok yang selama ini hanya hadir dalam mimpi-mimpi buruknya, sang ayah. Arcel menepi di bawah kanopi sebuah toko tua yang pintunya telah tertutup rapat oleh gembok berkarat. Di sana, ia berdiri menyandar pada dinding tembok yang lembab, sementara angin sesekali meniupkan uap hujan ke wajahnya yang letih. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena kedinginan atau mungkin karena debaran jantung yang tak menentu, ia merogoh saku mantelnya yang basah. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat kusam yang dibungkus plastik bening agar tak lumat oleh air. Ketika jemarinya menyentuh permukaan kertas yang kasar dan sudah menguning itu, seolah ada aliran listrik masa lalu yang menyengat jiwanya. Amplop itu tampak begitu rapuh. Ujung-ujungnya sudah mulai hancur dan terkelupas. Seolah-olah ia telah menempuh perjalanan ribuan tahun untuk sampai ke tangan Arcel. Di dalamnya terdapat selembar kertas yang tintanya mulai memudar, berubah warna dari hitam menjadi kelabu yang nyaris hilang ditelan serat-serat kertas. Kertas itu adalah satu-satunya kompas menuju masa lalunya yang terkubur rapat. Sebuah alamat yang ditulis dengan tangan yang mungkin dulu penuh kasih, namun kini terasa begitu asing. Nama pria yang tertera di sana adalah nama yang selama ini hanya berani ia dengar dalam bisikan lirih doa ibunya di tengah malam yang sunyi, tepat sebelum maut menjemput sang ibu dalam keheningan rumah sakit di Eropa. Setiap huruf yang memudar itu seolah menyimpan rintihan kerinduan ibunya yang tak pernah tersampaikan. Arcel menatap alamat itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia takut jika ia berkedip, tulisan itu akan hilang menguap bersama udara lembab Yogyakarta. Di tengah suara air yang menghantam jalanan, Arcel berbisik pada dirinya sendiri, berjanji bahwa perjalanan sejauh ribuan mil ini tidak akan berakhir sia-sia. Kertas ini adalah harga diri dan identitasnya. Meski dunia mencoba menghapusnya dengan waktu dan jarak, kertas kusam ini menolak untuk hancur. Ia tetap bertahan, sama seperti harapan Arcel untuk menemukan kepingan dirinya yang hilang di rumah reot ini. Arcel mulai meninggalkan jalan raya yang bising, melangkah masuk ke dalam labirin pemukiman padat yang seolah menyembunyikan diri di balik kemegahan kota Yogyakarta. Sepatu kulit buatan Eropa yang ia kenakan kini tak lagi berkilau. Permukaannya yang halus mulai terlapisi oleh lumpur coklat
yang pekat dan licin. Sebuah sambutan kasar dari tanah yang selama ini hanya ia lihat dalam peta digital. Namun, Arcel tidak berhenti atau sekadar meringis melihat kerusakannya. Ia terus melangkah. Meskipun genangan air keruh mulai membasahi kaus kakinya, karena setiap jengkal tanah yang ia tapaki terasa seperti sedang menyatukan kembali kepingan jati dirinya yang hancur. Ganggang sempit itu seolah menjepitnya di antara dinding-dinding semen tanpa cat yang ditumbuhi lumut hijau. Di sini, udara terasa jauh lebih padat dan jujur. Ada aroma asap kayu bakar yang berkelindan dengan bau nasi yang baru matang, serta gurihnya tempe goreng dari dapur-dapur. Sempit milik warga sebuah harmoni aroma kemiskinan yang terasa begitu asing, namun entah mengapa menyentuh relung hatinya. Sesekali, ia harus merunduk melewati jemuran baju yang bergantungan di bawah atap seng yang bocor. Suara tetesan airnya ritmis, seperti detak jam dinding yang menua. Langkah kaki Arcel yang asing mengundang pasang mata di sepanjang jalan. Orang-orang tua yang sedang duduk bersila di atas dipan bambu berhenti bercakap, menatapnya dengan penuh keheranan. Mereka melihat seorang pemuda asing, berpakaian mahal, namun memiliki raut wajah yang lebih hancur daripada dinding-dinding rumah di sekitar mereka. Namun, Arcel tidak peduli dengan tatapan itu. Ia tidak butuh belas kasihan. Ia hanya butuh kebenaran. Baginya, setiap langkah yang ia ambil di gang yang sunyi dan lembab ini adalah denyut nadi yang semakin cepat, membawanya semakin dekat pada sebuah jawaban yang selama puluhan tahun terkunci rapat di balik kabut masa lalu. Dunia seakan berhenti berputar, tepat di bawah telapak kaki Arcel yang kini bersimbah lumpur. Langkahnya yang semula tergesa kini melambat, lalu benar-benar membeku di depan sebuah bangunan yang nyaris tak bisa lagi disebut sebagai rumah. Di hadapannya berdiri sebuah gubuk yang tampak begitu lelah menanggung beban waktu. Dinding-dinding kayunya sudah lapuk dan menghitam, dihiasi lubang-lubang kecil bekas rayap yang seolah menjadi saksi bisu atas penderitaan yang panjang. Atap sengnya yang berkarat tidak lagi mampu menahan amukan hujan. Air merembes bebas melalui celah-celah lebar, jatuh menetes ke tanah yang becek di bawahnya dengan bunyi yang menyayat hati. Arcel menatap bangunan itu dengan tatapan yang kosong sekaligus hancur. Inikah tempatnya? Inikah istana yang dihuni oleh pria yang selama puluhan tahun ia cari dengan penuh ambisi? Sebuah bangunan yang tampak begitu rapuh, seolah-olah hanya menunggu satu hembusan angin kencang lagi untuk menyerah dan menyatu kembali dengan tanah. Dari celah pintu kayu yang miring dan tak lagi rapat, seberkas cahaya kuning temaram mengintip keluar. Itu bukan cahaya lampu neon yang terang, melainkan cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip lemah, seakan sedang berjuang melawan kegelapan yang mengepungnya dari segala arah. Dada Arcel terasa sesak, seolah dihantam godam yang tak kasat mata. Oksigen di sekitarnya mendadak terasa tipis. Ia membayangkan sosok pria yang memiliki darah yang sama dengannya harus menua dalam kesunyian yang mencekam seperti ini. Di saat Arcel menikmati hangatnya perapian di Eropa dan mewahnya gudang-gedang pencakar langit, ayahnya mungkin sedang duduk di dalam sana, merajut sepi di bawah atap yang bocor, ditemani aroma minyak tanah dan dingin yang menusuk. Hati Arcel menjerit. Kemiskinan ini bukan hanya sekadar pemandangan, tapi sebuah tamparan keras yang menyadarkannya bahwa sementara ia mencari jati diri, ada seseorang yang sedang perlahan-lahan kehilangan nyawanya dalam ketabahan yang sunyi. Arcel berdiri terpaku. Jemarinya yang pucat dan dingin terangkat perlahan di depan pintu kayu yang permukaannya sudah kasar bersisik. Ada keraguan yang begitu hebat menghantam dadanya, sebuah ketakutan yang mendalam bahwa mungkin setelah pintu ini terbuka, dunianya tidak akan pernah sama lagi. Namun, kerinduan yang telah berkarat selama puluhan tahun jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Dengan sisa keberanian yang ia kumpulkan dari ribuan mil perjalanan, ia akhirnya mendaratkan kepalan tangannya pada kayu yang rapuh itu. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar begitu nyaring, membelah suara rintik hujan yang menghantam atap seng. Bagi Arcel, itu bukan sekadar ketukan di pintu sebuah gubuk reot. Itu adalah ketukan pada pintu takdir yang selama ini terkunci rapat oleh jarak, waktu, dan rahasia. Getaran dari pintu itu merambat naik ke lengan Arcel, menembus hingga ke jantungnya, membuat setiap sel di tubuhnya bergetar hebat. Ia menahan napas, membiarkan paru-parunya terasa perih karena oksigen yang tertahan, sementara matanya tak lepas menatap celah pintu yang gelap. Hening sejenak, hanya ada suara air yang jatuh dari talang yang bocor. Namun kemudian, dari balik dinding kayu yang tipis itu,
terdengar sebuah tanda kehidupan. Bukan suara sapaan yang ceria, melainkan suara langkah kaki yang terseret serak, lambat, berat, dan penuh kelelahan. Suara itu seolah menceritakan tentang punggung yang sudah membungkuk dan kaki yang sudah terlalu sering menempuh jalanan berduri. Setiap gesekan kaki di atas lantai semen yang retak itu terasa seperti jarum yang menusuk hati Arcel. Ia menyadari bahwa di dalam sana, seseorang yang memiliki aliran darah yang sama dengannya sedang berjalan menuju arahnya, membawa beban usia dan kesunyian yang mencekam. Di ambang pintu itu, Arcel bersiap menghadapi kenyataan paling jujur dalam hidupnya. Pintu kayu yang miring itu akhirnya berderit pelan. Sebuah suara parau yang seolah memprotes karena dipaksa bergerak setelah sekian lama terkunci dalam kesunyian. Dari balik kegelapan ruangan yang hanya diterangi remang lampu minyak, perlahan muncul sebuah sosok yang membuat napas Arcel seolah terhenti di kerongkongan. Dunia di sekitar Arcel, suara hujan yang menderu, aroma tanah basah, dan dingin yang menggigit mendadak lenyap, menyisakan keheningan yang begitu pekat dan menyakitkan. Seorang pria tua berdiri di sana. Ia tampak siluliola, seluruh beban dunia telah dipikulkan di atas pundaknya yang kini membungkuk pasrah. Rambutnya yang memutih tak beraturan tampak kusam, seperti padang ilalang yang kering diterjang badai. Ia mengenakan kaos oblong yang sudah tidak jelas lagi warna aslinya. Kainnya tipis dan dihiasi lubang-lubang kecil di sana-sini. Saksi bisu betapa kerasnya kemiskinan menggerogoti hidupnya hari demi hari. Kulitnya gelap dan berkerut, menyerupai tekstur tanah kering yang merindukan hujan. Pria tua itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang sudah mulai rabun dan diselimuti selaput putih tipis, mencoba menangkap bayangan sosok pemuda tinggi di hadapannya. Ketika tatapan mereka akhirnya bertemu, seolah-olah ada sebuah jembatan yang terbentang melintasi ribuan mil samudera, menghubungkan dua jiwa yang telah lama terputus. Arcel terpaku. Kakinya terasa tertanam ke dalam bumi. Di dalam mata pria itu, Arcel tidak hanya melihat seorang asing yang renta. Ia melihat pantulan dirinya sendiri di masa depan. Garis rahang yang tegas, lengkung alis yang serupa, hingga sorot mata yang menyimpan kesedihan yang mendalam, semuanya adalah cermin yang jujur. Di depan gubuk rayot ini, kemewahan Eropa yang selama ini melekat pada Arcel terasa seperti lelucon yang kejam dan tak berarti. Ia melihat versi dirinya yang telah dihancurkan oleh waktu dan keadaan. Ada rasa sakit yang luar biasa hebat menjalar di dada Arcel. Melihat seseorang yang memiliki darah yang sama dengannya harus bertahan hidup dalam kondisi sesedih ini. Keheningan di antara mereka terasa begitu berat, seolah udara di sana dipenuhi oleh ribuan kata yang tak sempat terucap selama puluhan tahun. Pria tua itu gemetar. Tangannya yang kasar dan penuh urat menempel pada bingkai pintu untuk menjaga keseimbangan. Ia tidak bertanya siapa yang datang, karena jauh di dalam lubuk hatinya, naluri seorang ayah mulai bergetar. Ia mengenali tatapan itu, tatapan yang sama dengan wanita yang dulu pernah ia lepaskan demi sebuah janji yang tak pernah ia tepati. Di bawah rintik hujan Yogyakarta yang mulai mereda, dua kutub dunia yang berbeda ini akhirnya bertemu dalam sebuah momen yang menggetarkan takdir. Di ambang pintu yang miring itu, waktu seolah berhenti berdetak. Pria tua itu mematung. Jemarinya yang gemetar mencengkeram pinggiran kayu lapuk untuk menahan tubuhnya agar tidak luruh ke lantai. Di bawah sinar lampu minyak yang menari-nari di tiup angin, ia menatap wajah Arcel dengan tatapan yang kosong namun penuh badai emosi. Dalam bening mata pemuda itu, sang ayah seolah ditarik kembali ke masa puluhan tahun silam, masa di mana ia harus merelakan wanita yang paling ia cintai pergi ke belahan bumi lain demi masa depan yang lebih baik. Arcel memiliki segalanya yang pernah dimiliki wanita itu. Garis alis yang tegas, tatapan mata yang jujur, dan kerutan di sudut bibir yang selalu tampak menyimpan kerinduan. Arcel merasakan dadanya seperti dihantam gelombang pasang. Udara di sekitarnya mendadak terasa begitu pekat, seolah setiap oksigen yang ia hirup membawa beban sejarah yang sangat berat. Ia telah melintasi samudra, menembus kabut di Eropa, dan bertarung dengan rasa ragu yang menyiksa hanya untuk sampai di titik ini. Di depan pria renta yang tampak begitu rapuh ini, segala kemarahan dan pertanyaan yang selama ini ia simpan di dalam hati mendadak menguap, digantikan oleh rasa perih yang teramat dalam. Bibir Arcel bergetar, lidahnya terasa keluh, seolah kata-kata yang ingin ia ucapkan telah terkunci di balik jeruji besi selama bertahun-tahun. Ia menarik napas panjang,
membiarkan aroma tanah basah dan kayu lapuk memenuhi rongga dadanya. Dengan suara yang hampir tenggelam oleh sisa rintik hujan, ia akhirnya memecah keheningan itu. "Bapak, ini Arcel," ucapnya dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata, kaku, dan penuh aksen asing. Dua kata itu, bapak dan namanya sendiri terdengar seperti dentang lonceng di tengah pemakaman yang sunyi. Begitu sederhana, namun kekuatannya cukup untuk meruntuhkan pertahanan yang telah dibangun pria tua itu selama puluhan tahun. Satu kata bapa yang keluar dari bibir Arcel seolah menjadi kunci yang membuka bendungan air mata yang sudah lama kering. Pria tua itu terisak, air matanya jatuh tanpa permisi, mengalir deras melewati parit-parit kerutan di wajahnya yang legam dan kasar karena sengatan matahari. Tidak ada suara raungan, hanya isak tangis tertahan yang jauh lebih menyakitkan untuk didengar. Ia melangkah maju dengan gemetar. Tangan kasarnya yang dipenuhi urat menonjol, mencoba meraih bahu Arcel yang basah kuyup. Tak ada kemewahan yang bisa ia tawarkan untuk menyambut anaknya yang datang dari jauh. Di dalam ruangan sempit itu, hanya ada aroma minyak kayu putih yang tajam, aroma khas dari tubuh renta yang sering didera linu, dan kedinginan bercampur dengan bau apek dari bantal yang sudah menipis. Namun, di tengah kemiskinan yang mencekam itu, sebuah kehangatan yang tak bisa dibeli dengan mata uang apapun di Eropa mendadak memenuhi ruangan. Kehangatan itu berasal dari sebuah pengakuan bahwa sejauh apapun seekor burung terbang, ia akan selalu ingat di mana sarang asalnya. Di rumah Rayot itu, sebuah nama yang selama puluhan tahun hanya menjadi bisikan doa, kini telah pulang dalam wujud nyata. Di dalam ruangan yang hanya berukuran beberapa depa itu, Arcel dan ayahnya duduk bersila di atas selembar tikar pandan yang sudah robek di bagian sudutnya. Tikar itu kasar dan dingin, namun bagi Arcel, duduk di sana terasa lebih berarti daripada sofa bludru di apartemennya yang mewah di Eropa. Lampu minyak di sudut ruangan tampak sekarat. Cahayanya menari-nari gelisah, menciptakan bayangan panjang di dinding kayu yang lapuk. Arcel meletakkan amplop coklat kusam yang telah membawanya sejauh ini di antara mereka berdua, sebuah saksi bisu yang akhirnya mempertemukan dua garis takdir yang terputus. Pria tua itu yang kini diketahui bernama Pak Surya menunduk dalam. Tangannya yang kasar terus memilin ujung kaosnya yang bolong, seolah mencari kekuatan untuk membuka luka lama yang sudah mengering. Dengan suara yang parau dan sesekali terputus oleh isak tertahan, ia mulai bercerita. Kata-katanya mengalir seperti air sungai yang keruh, membawa hanyut segala rahasia yang ia simpan selama puluhan tahun di balik kemiskinan gubuk ini. "Bapak bukan tidak sayang, Leh," bisiknya dengan suara yang bergetar hebat. "Setiap malam, Bapak menatap langit yang sama denganmu, tapi Bapak merasa tidak pantas. Bapak hanya seorang buruh panggul yang tidurnya beralaskan tanah. Bagaimana mungkin Bapak menjemputmu ke sana? Bapak takut kehadiranku hanya akan menjadi noda hitam di atas kertas putih masa depanmu yang cerah di Eropa." Arcel mendengarkan dengan hati yang seolah diremas. Ternyata, selama ini, kemiskinan bukan hanya merampas harta benda ayahnya, tetapi juga telah memenjarakan jiwa pria tua ini dalam rasa bersalah yang tak berujung. Pak Surya merasa bahwa dengan menghilang, ia memberikan Arcel kesempatan untuk terbang tinggi tanpa beban. Ia menganggap dirinya adalah rantai yang akan menghambat langkah anaknya, sehingga ia memilih untuk mengunci diri dalam kesunyian gubuk Rayot ini, membiarkan dirinya dilupakan demi kebahagiaan sang anak. Namun, pria tua itu tidak menyadari satu hal yang paling mendasar. Ia tidak menyadari bahwa dengan menjauh, ia justru merampas sesuatu yang paling dibutuhkan Arcel. Narasi hidup Arcel selama ini adalah tentang seorang pemuda yang memiliki segalanya, namun merasa kehilangan sayapnya. Bagaimana bisa seseorang terbang tinggi jika ia tidak tahu di mana dahan tempatnya tumbuh? "Bapak kira kemiskinan ini adalah musuhku?" Suara Arcel pecah, air matanya jatuh membasahi tikar pandan yang kusam. "Musuhku adalah kesepian, Pak. Aku punya segalanya di sana, tapi aku tidak punya rumah untuk pulang." Penjelasan itu membuat Pak Surya terisak lebih keras. Ternyata, pengorbanan yang ia kira benar selama ini adalah sebuah kekeliruan yang sunyi. Ia memenjarakan dirinya sendiri dalam rasa malu, sementara anaknya meronta dalam kekosongan jiwa. Di bawah atap seng yang masih sesekali membocorkan sisa air hujan, Arcel menyadari bahwa luka ayahnya lebih dalam dari yang ia bayangkan. Sebuah luka yang timbul dari rasa kasih yang terlalu besar, namun salah jalan.
Di tengah remangnya cahaya lampu minyak yang mulai kehabisan sumbu, Arcel tidak lagi mampu membendung badai di dalam dadanya. Tanpa sepatah kata pun, ia merangkul tubuh ayahnya yang ringkih. Pelukan itu terasa begitu asing, namun sangat ia kenali sebuah pelukan yang seharusnya ia dapatkan puluhan tahun lalu. Tubuh Pak Surya terasa begitu kecil dan rapuh di dalam dekapan Arcel. Tulang-tulang punggungnya yang menonjol seolah menceritakan kisah tentang kerja keras yang tak pernah dihargai oleh nasib. Di luar, hujan yang semula mengamuk perlahan mulai mereda, menyisakan suara tetesan air yang jatuh dari ujung atap seng dengan irama yang tenang. Hawa sejuk merayap masuk melalui sela-sela dinding kayu. Namun di dalam lingkaran pelukan itu, sebuah kehangatan baru sedang mekar. Isak tangis Pak Surya pecah di bahu Arcel, suara tangisan yang pilu, dalam dan penuh dengan penyesalan yang telah ia simpan selama separuh hidupnya. Setiap getaran dari tubuh pria tua itu seolah mencuci bersih setiap bercak kebencian dan kemarahan yang sempat tumbuh di hati Arcel selama bertahun-tahun di Eropa. Arcel seringkali menyalahkan ayahnya. Ia menganggap dirinya dibuang. Ia menganggap ayahnya adalah pria pengecut yang melarikan diri dari tanggung jawab. Namun, saat ini, ketika ia merasakan detak jantung ayahnya yang lemah, namun stabil, tepat di dadanya, semua praduga itu luruh seperti tanah yang tersapu air. Rasa benci itu terbasuh habis oleh isak tangis ayahnya yang jauh lebih menyayat daripada pedang manapun. Arcel memejamkan matanya rapat-rapat, membiarkan air matanya sendiri jatuh membasahi kaos oblong ayahnya yang sudah bolong. Di rumah reyot yang aromanya bercampur antara kayu lapuk dan minyak kayu putih ini, Arcel mendapatkan pencerahan yang paling hakiki dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa harta paling berharga yang ia miliki bukanlah tumpukan euro di rekening banknya, bukan pula apartemen mewah dengan pemandangan kota di Eropa, ataupun gelar pendidikan yang ia sandang dengan bangga. Segala kemewahan itu terasa hambar dan tidak bernyawa jika dibandingkan dengan momen ini. Harta paling berharga itu ternyata terletak pada detak jantung seorang tua yang, meskipun dalam kemiskinan dan kesunyian yang mencekam, masih setia menanti kepulangan anaknya. Ada sebuah kekuatan mistis dalam rumah reyot ini yang tidak dimiliki oleh gudong gedang pencakar langit. Kekuatan untuk memaafkan, kekuatan untuk menerima, dan kekuatan untuk merasa utuh kembali. Arcel melepaskan pelukannya perlahan. Namun, kedua tangannya tetap memegang erat bahu ayahnya yang gemetar. Ia menatap mata rabun itu dengan penuh ketulusan, seolah ingin mengatakan bahwa perjalanan ribuan mil ini telah menemukan tujuannya. Penyesalan memang tidak bisa memutar balik waktu. Namun sore itu, di sebuah sudut sunyi Yogyakarta, penyesalan telah menjadi air yang membasuh jiwa dua manusia yang terlalu lama terpisah oleh jarak dan kasta kehidupan. Kamera perlahan bergerak mendekat, menangkap detail wajah Arcel dalam sebuah close-up jeng intim. Di sana, di bawah cahaya temaram lampu minyak yang hampir habis, terlihat sebuah pemandangan yang kontradiktif namun indah. Air mata masih membekas di pipinya, meninggalkan jejak basah yang memantulkan cahaya redup. Namun bibirnya menyunggingkan sebuah senyuman yang paling tulus yang pernah ia miliki. Itu bukan senyuman kemenangan karena berhasil meraih harta, melainkan senyuman seorang musafir yang akhirnya menemukan mata air setelah tersesat di padang pasir yang tandus selama puluhan tahun. Tangan Arcel yang halus, yang selama ini hanya menyentuh lembaran kertas berharga dan layar gawai canggih, kini menggenggam erat tangan ayahnya yang kasar dan dipenuhi kapalan. Genggaman itu bukan sekadar jabat tangan, melainkan sebuah ikatan janji yang tak terucapkan, bahwa ia tidak akan pernah lagi melepaskan kepingan jati dirinya ini. Di tangan yang kasar itu, Arcel menemukan sejarahnya. Ia menemukan perjuangan, keringat, dan cinta yang membeku dalam kemiskinan. Layar perlahan mulai meredup ke arah slow motion, memperlihatkan gubuk reyot itu dari kejauhan, di tengah sisa-sisa rintik hujan yang membawa hawa sejuk. Rumah yang tadi tampak seperti simbol penderitaan, kini terlihat seperti tempat paling suci di muka bumi. Sahabatku, terkadang hidup membawa kita terbang tinggi, melintasi samudra, dan menjejakkan kaki di gudang-gedang megah yang mencakar langit. Kita mengejar kemewahan, seolah itulah tujuan akhir dari napas kita. Namun, seringkali kita harus pergi sejauh mungkin hanya untuk menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak tersimpan di dalam brankas besi, melainkan ada di tempat yang paling sederhana, di dalam pelukan orang tua yang tak pernah berhenti mendoakan kita meski namanya tak lagi kita sebut. Jangan pernah merasa malu pada asal-usulmu. Jangan pernah menganggap gubuk reyot
atau masa lalu yang pahit sebagai noda. Karena sejauh apapun kamu berlari, sedalam apapun kamu mencoba mengubur kenangan, darah di dalam nadimu akan selalu menemukan jalan untuk pulang. Sebab, rumah yang sesungguhnya bukanlah bangunan dengan pilar yang megah, melainkan tempat di mana hatimu merasa utuh dan diterima apa adanya. Sahabat, kisah Arcel hari ini mengajarkan kita bahwa waktu tidak akan pernah menunggu kita untuk menjadi sukses sebelum kita berbakti. Pernahkah kalian merasakan rindu yang mendalam namun terjebak oleh jarak atau ego yang terlalu tinggi? Ataukah kalian sedang berjuang di tanah rantau demi membahagiakan mereka yang menunggu di rumah? Tuliskan di kolom komentar dari mana kalian menonton video ini dan bagikan doa singkat untuk orang tua kalian di sana. Mari kita saling menguatkan dalam kasih. Jika kisah ini menyentuh lubuk hati kalian, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada mereka yang mungkin sedang lupa jalan pulang, agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh makna hidup yang sesungguhnya. Karena setiap orang punya cerita, dan setiap cerita selalu punya arti. Sampai jumpa di kisah penuh inspirasi berikutnya.